Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, ada ibadah fardu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ada ibadah sunnah dan nafal yang membuat Allah Ta'ala ridho dan mengaruniakan kasih sayangnya kepada mereka yang mengamalkannya. Semua ibadah dan amal soleh hendaknya kita lakukan, dan tentunya tidak asal mengerjakan, tetapi dengan menjaga kualitas dari setiap amal soleh tersebut. Perjalanan jihad dalam melaksanakan perintah Allah dengan dibekali teori atau ijtihad yang benar dan juga mujahadah dalam ibadah dan perbuatan baik ini tidak akan menyampaikan kita pada tujuan, yaitu kedekatan kepada Allah Ta'ala, jika hanya mengamalkannya di saat kita semangat. Tetapi di saat kita lemah, kita berhenti dan tidak meneruskan langkah. Perjalanan ini memang berat, tidak tahu seberapa jauh dan seberapa lama, dan pastinya penuh dengan ujian, dan bahkan terkadang merasa seperti seorang diri, seolah-olah Allah Ta'ala pun membiarkan kita dan hanya melihat dari kejauhan. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, tetapi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui amal soleh harus terus kita lakukan. Dan kita harus istiqomah pada jalan ini. Istiqomah bukanlah sekedar pilihan hidup. Istiqomah dalam beribadah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka, wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertaubat besertamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, di dalam menempuh jalan istiqomah ini ada nasihat yang sangat berharga dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wal Masihil Mau'ud alaihissalam. Beliau menjelaskan, istiqomah yang sempurna adalah ketika bala musibah mengepung dari segala penjuru, dan di jalan Allah, nyawa, kehormatan, dan harga diri dihadapkan pada bahaya. Pada saat itu, tidak memperlihatkan sikap penakut, tidak mundur ke belakang bagai para pengecut, serta tidak memperlihatkan suatu perubahan apapun pada sifat kesetiaan. Tidak mencemari ketulusan dan ketabahan, rela terhadap kenistaan, pasrah terhadap maut, dan untuk meneguhkan langkah, tidak menunggu-nunggu seorang kawan agar dia memberikan pertolongan. Tidak mengecam keputusan takdir, serta sama sekali tidak memperlihatkan kegelisahan dan keluh kesah sampai selesainya saat cobaan itu. Inilah nasihat beliau di dalam buku yang beliau tulis, Filsafat Ajaran Islam. Sahabat-sahabat pitutur, dalam bahasa yang sederhana, istiqomah adalah tulus dan setia dalam beramal soleh. Ketika datang panggilan untuk melaksanakan ibadah yang fardu, maka kita segera mengamalkannya. Dan ketika karunia untuk mendirikan sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah dan nafal itu datang, maka kita menyambutnya dengan gembira. Karena itu merupakan nutrisi untuk rohani kita, untuk ruh kita dalam menempuh perjalanan yang panjang ini. Dan untuk menapaki jalan ini, jangan pernah berhenti berdoa. Karena tidak ada manusia yang dapat terus istiqomah dalam amal soleh tanpa karunia dan pertolongan Allah Ta'ala. Ada dua doa yang disarankan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wal Masihil Mau'ud alaihissalam untuk menapaki jalan istiqomah ini. Doa ini semuanya dari Al-Quran.
Yang pertama adalah doa di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan istiqomah, yaitu jalan yang di atasnya diperoleh nikmat-nikmat dan kemuliaan, dan Engkau meridhoinya. Doa yang kedua adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Engkau. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, jalan istiqomah harus dilalui sampai akhir hayat kita. Setiap orang yang telah memutuskan untuk menempuh jalan istiqomah ini harus memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dan kesabaran. Ujian terberat dalam jalan istiqomah adalah nafsu kita sendiri. Nafsu yang hanya melihat dan menyukai kelezatan duniawi. Nafsu selalu menginginkan apa yang nikmat dicicipi oleh lidah. Nafsu selalu tertarik dengan apa yang indah dilihat oleh mata. Nafsu selalu ingin mendengar gelak tawa karena kelalaian. Nafsu tidak pernah menginginkan apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh ruh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap istiqomah di atas jalan ini, pasti akan kami beri air minum yang berlimpah-limpah. Inilah istiqomah yang karenanya terjadi perjumpaan dengan Allah Ta'ala, yang para malaikat datang memberikan minuman yang menyegarkan rohani, yang turun membawa ruh semangat dalam beribadah, yang membukakan tabir penghalang pandangan rohani atau kasyfiyah, yang membisikkan ilham dan memperlihatkan ru'ya solihah kepada orang-orang yang mendorong jauh nafsunya dan berlari menuju Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menguatkan kita di dalam menapaki jalan istiqomah ini. Semoga setelah selesainya Ramadan ini, kita terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Amin, Allahumma amin. Wassalamu ala man hittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.